Manusia, benarkah mereka makhluk yang mulia? Benarkah manusia yang ditugaskan Allah untuk menempati bumi ini akan selalu berbuat baik? Benarkah manusia akan mengemban tugas suci yang dititahkan Allah dengan sebaik mungkin? Bukankah manusia yang malah merusak bumi tempat tinggal mereka sendiri? Bukankah manusia yang banyak melakukan kejahatan? Pertanyaan-pertanyaan di atas setidaknya pernah disampaikan oleh malaikat pada saat Allah memproklamirkan bahwa Dia akan menciptakan manusia, yakni Nabi Adam, dan akan menempatkan di bumi sebagai Khalifatullah. Peristiwa protesnya malaikat ini diabadikan dalam salah satu ayat Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT akan mengangkat manusia menjadi seorang khalifah. Khalifah bisa diartikan sebagai makhluk yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai wakil, pengganti, partner, penguasa, dan atau sebagai pengatur. Khalifah Allah di bumi berarti makhluk yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai wakil Allah SWT untuk mengatur, membina, menguasai, dan memakmurkan bumi sesuai dengan aturan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Dan seorang khalifah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah manusia, yakni Nabi Adam. Dengan kata lain, Allah menunjuk manusia yang waktu itu diwakili oleh Adam sebagai sang khalifah tersebut. Sungguh, jabatan sebagai seorang khalifah bukanlah sebuah amanat yang ringan. Sungguh, jabatan sebagai seorang khalifah adalah merupakan tanggung jawab dan tugas yang begitu besar. Makanya, pertanyaan yang muncul adalah, mampukah manusia mengemban tugas besar tersebut? Pertanyaan ini sebelumnya sudah terbesit dalam hati para malaikat pada waktu itu. Makanya, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran lewat ayat tersebut di atas, malaikat sesungguhnya merasa keberatan jika harus manusia yang dipromosikan sebagai sang khalifah. Bahkan sepertinya saat itu malaikat memprotes kebijakan Tuhan. Mengapa tidak mereka saja yang dijadikan sebagai khalifah? Bukankah mereka adalah makhluk yang paling taat dan tidak pernah berbuat salah terhadap semua perintah Tuhan? Atau kalau tidak begitu, sepertinya malaikat merasa ragu. Apakah betul manusia mampu menjalankan amanat berat tersebut? Atau bukan malah sebaliknya, manusia akan membuat kerusakan dan kejahatan di bumi? Sesungguhnya benar apa yang dikatakan oleh malaikat, bahwa manusia memang akan suka membuat kerusakan di bumi. Manusia akan sering menumpahkan darah dengan mengadakan pembunuhan dan pertikaian. Memang manusia punya potensi untuk merusak. Dan kalau memang makhluk yang bernama manusia yang punya kecenderungan akan berbuat jahat itu dijadikan khalifah di bumi, maka menurut prediksi para malaikat, bumi tidak akan menjadi damai dan makmur. Malah bisa-bisa bumi akan menjadi rusak akibat ulah tindakan manusia sendiri. Inilah alasan mengapa sampai malaikat mengajukan keberatannya kala Allah mengumumkan manusia yang menjadi khalifah di bumi. Sesungguhnya protes malaikat bukannya tidak berdasar. Keraguan malaikat terhadap manusia yang akan mengemban amanat khalifah bukannya tidak berargumentasi. Proses malaikat sebenarnya dilandaskan pada satu kenyataan yang mungkin pernah terjadi sebelumnya, yakni manusia nyatanya kurang bisa mengemban tugas menjadi penghuni di muka bumi. Benarkah malaikat melihat adanya kenyataan bahwa manusia memang kurang bisa menjadi khalifah di bumi?
Satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa malaikat tidak dianugerahi akal oleh Allah. Malaikat banyak diberi sifat taat tanpa dihiasi oleh nafsu, sekaligus tidak diberi bekal akal oleh Allah. Karenanya, malaikat hanya bisa taat, dan taat. Malaikat tidak mampu membuat prediksi dan tidak bisa membuat perkiraan, termasuk tidak bisa memperkirakan bahwa manusia kelak akan menjadi makhluk-makhluk yang akan membuat kerusakan di dunia. Lantas, kalau memang begitu, dari mana malaikat tahu bahwa nanti manusia tidak akan bisa menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi? Bahkan mereka akan membuat kerusakan dan saling bunuh antara satu dengan yang lain. Dari mana malaikat tahu seperti itu hingga ia sampai mengatakan kepada Allah, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. yang artinya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Berpijak dari sini ada sebuah penafsiran yang menyatakan bahwa apa yang dikatakan malaikat dan apa yang diprediksikan oleh makhluk ini adalah bukan atas dasar kepandaian mereka dalam membuat perkiraan apa yang bakal terjadi, akan tetapi hal itu lebih didasarkan pada adanya satu kenyataan dan fakta bahwa hal itu betul-betul pernah terjadi. Dengan kata lain, malaikat sampai bisa mengatakan bahwa manusia akan membuat kerusakan di bumi adalah karena sebelumnya malaikat sudah pernah tahu dan melihat bahwa makhluk penghuni bumi punya kecenderungan untuk merusak. Kalau memang penafsiran sebagaimana di atas bisa diterima, itu artinya dapat disimpulkan bahwa sebelum menciptakan Adam, Allah sudah menciptakan makhluk penghuni bumi. Siapakah mereka? Apakah mereka adalah makhluk manusia? Apakah mereka bukan manusia namun serupa dengan manusia? Wallahu a'lam. Yang jelas, makhluk inilah yang sempat dilihat oleh malaikat sebagai makhluk yang punya kecenderungan merusak dan bermusuhan satu sama lain. Dan makhluk tersebut hidup di bumi. Malaikat tahu tentang hal itu, makanya saat Allah menciptakan manusia, yakni Nabi Adam yang oleh Allah akan ditempatkan di bumi, malaikat langsung protes. Malaikat bukan didasarkan pada perasaan kecewa mengapa bukan mereka saja yang dijadikan sebagai khalifah di bumi, akan tetapi protes mereka lebih didasarkan pada kekhawatiran jangan-jangan makhluk manusia yakni Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah saat itu akan mempunyai tabiat yang sama dengan makhluk sebelumnya. Atas dasar kekhawatiran inilah malaikat sepertinya merasa keberatan jika bumi harus dihuni oleh makhluk perusak, apalagi sampai makhluk tersebut diangkat sebagai khalifah. Terlepas dari penafsiran itu, yang jelas malaikat tidak tahu bahwa makhluk bernama manusia yang diciptakan Allah sekaligus yang akan diangkat sebagai khalifah bukanlah makhluk sebagaimana yang mereka khawatirkan. Makanya Allah berfirman, Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya aku telah mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jawaban Allah ini setidaknya mengindikasikan bahwa ada sisi lain yang belum diketahui oleh para malaikat tentang manusia, yakni di samping manusia mempunyai potensi merusak, di balik itu mereka juga mempunyai potensi untuk membangun, merawat, dan melestarikan. Satu sisi manusia memang bisa merusak dan berbuat kejahatan, namun pada sisi yang lain manusia punya bekal untuk menjadi makhluk yang berkreasi, menciptakan kedamaian dan berlaku luhur. Hal ini disebabkan karena sebelumnya Allah telah membekali manusia dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh malaikat, yakni akal dan ilmu pengetahuan. Mungkin malaikat tidak tahu bahwa manusia telah dikaruniai akal pikiran oleh Allah yang dengan itu menjadikan isi bumi menjadi sebuah kehidupan yang damai, tentram, aman, dan sentosa.